Jadi obat ini secara intinya dia bekerja dengan menyerang sistem saraf parasit sehingga parasit tidak bisa bergerak total dan akhirnya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Kutu rambut adalah parasit yang hidup di kulit kepala dan mengakibatkan kulit kepala terasa gatal. Nah, hari ini kita akan membahas obat yang dapat membasmi kutu tersebut. Yuk, simak videonya sampai habis. Permethrin tergolong dalam golongan obat antiparasitik untuk mengatasi infeksi parasit pada kulit seperti kudis atau skabies, kutu di kulit kepala, dan kutu kemaluan. Nah, kudis atau disebut juga dengan skabies atau gudik ini adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Biasanya nih terdapat di spray, gorden, bantal, atau pakaian orang yang terinfeksi. Kutu rambut umumnya adalah parasit yang tidak berbahaya bagi manusia. Tapi meski demikian, kutu rambut ini yang tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan iritasi pada penderitanya akibat menggaruk kulit kepala yang gatal. Jadi harus dibasmi dengan segera ya. Contoh sediaan permethrin yang banyak ditemukan di apotik, di klinik, di puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya adalah dalam dua bentuk sediaan, yaitu sediaan dalam bentuk krim 5%, itu contohnya Scabimid yang mengandung permethrin sebanyak 5%, dan yang kedua adalah sediaan Losio. Jadi contoh sediaannya itu adalah Peditox yang biasanya kita temukan di apotik. Nah, Peditox ini mengandung permethrin 1%. Jadi kedua sediaan ini fungsinya sama, yaitu untuk membasmi parasit. Permethrin ini bekerja dalam sistem saraf parasit, secara khusus menargetkan kutu, telur kutu, dan tungau dengan mengganggu transportasi natrium melintasi membran saraf. Jadi dia membatasi terjadinya pelintasan natrium ke membran saraf, sehingga menyebabkan paralisis atau kelumpuhan. Jadi mekanisme kerjanya ini menyebabkan paralisis atau kelumpuhan karena terjadinya gangguan pada saraf yang berperan dalam mengatur gerakan otot. Jadi obat ini secara intinya dia bekerja dengan menyerang sistem saraf parasit sehingga parasit tidak bisa bergerak total dan akhirnya mati. Selain itu obat ini juga dapat membunuh telur-telur parasit. Berikut adalah dosis dan aturan pakai untuk permethrin 1%. Kita ambil contohnya, ini adalah Peditox. Jadi Peditox ini berfungsi untuk membunuh parasit atau kutu pada kulit kepala. Peditox ini pada umumnya cukup digunakan satu kali untuk membunuh kutu dan telurnya. Nah, aturan pertama yaitu Peditox sebelum digunakan, rambut terlebih dahulu dicuci dengan sampo. Nah, dalam hal ini sampo yang kita gunakan tidak mengandung conditioner, karena conditioner ini dapat menyebabkan pengobatan atau mekanisme kerja permethrin ini kurang efektif. Nah, setelah memakai sampo, kita bersihkan rambutnya sampai hingga betul-betul bersih. Setelah itu kita gunakan Peditox secukupnya ke rambut dan kulit kepala. Nah, aplikasikan juga ya Peditoxnya terutama di daerah belakang telinga dan tengkuk leher. Biasanya di daerah-daerah tersebut terdapat telur-telur kutu. Nah, setelah itu diamkan sekitar 10 menit. Lalu bilas dengan air bersih dan keringkan dengan handuk. Jika terdapat kutu hidup dalam waktu 7 hari atau lebih setelah pemakaian pertama, maka kita lakukan pemakaian kedua lagi dengan cara yang sama. Selanjutnya dosis dan aturan pakai untuk permethrin sediaan krim 5%. Nah, ini untuk mengobati skabies ya. Jadi caranya, oleskan permethrin secara tipis pada seluruh bagian tubuh, mulai dari leher, belakang telinga, sampai ke ujung kaki atau telapak kaki. Nah, setelah itu diamkan selama 8-14 jam sebelum dibilas.
Nah, jika diperlukan, dosis bisa diulang 7-14 hari dari hari pertama pemakaian. Sedangkan untuk dosis dan aturan pakai Permethrin Cream 5% indikasi untuk mengobati kutu pada kemaluan, yaitu caranya oleskan Permethrin secukupnya pada rambut di kemaluan, area sekitar anus, paha bagian dalam hingga lutut, dan dari area atas kemaluan hingga perut. Dioleskannya tipis-tipis saja ya. Setelah itu biarkan Permethrin ini sampai mengering. Diamkan selama kurang lebih 12 jam atau semalaman sebelum dibilas sampai bersih. Nah, untuk penanganan kudis pada area wajah, kita tidak perlu oleskan Permethrin kecuali diarahkan oleh dokter. Jadi penggunaan atau aturan pakai Permethrin ini berbeda-beda tergantung indikasi dari penyakit yang kita alami, apakah itu kutu di kepala, skabies, atau kutu pada kemaluan. Adapun efek samping yang kemungkinan akan terjadi pada saat kita menggunakan Permethrin ini adalah muncul rasa gatal, kemerahan, iritasi, dan bengkak ringan pada kulit yang diolesi obat. Timbul rasa terbakar yang menyengat di kulit dan rasa seperti kesemutan pada kulit. Efek samping obat dari Permethrin ini bersifat ringan dan hanya bersifat sementara. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan Permethrin sesuai dengan aturan pakai. Jangan berhenti atau menambahkan waktu penggunaan obat ini. Jadi harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Keamanan Permethrin untuk ibu hamil dan menyusui ini tergolong kategori B, yaitu studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, tapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Jadi tergolong aman pada ibu hamil dan menyusui, tapi harus tetap berdasarkan resep dari dokter. Peringatan dan perhatian untuk obat Permethrin. Perhatikan apabila terdapat area kulit yang kemerahan dan bernanah akibat terlalu banyak digaruk. Jika ada, konsultasikan dulu ke dokter sebelum menggunakan Permethrin. Nah, jangan gunakan Permethrin pada usia anak kurang dari 2 bulan tanpa berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Penggunaan Permethrin secara rutin ini tidak direkomendasikan. Beritahu dokter jika Anda sedang menggunakan obat-obat lain, termasuk suplemen atau produk herbal yang diminum atau yang dioleskan ke kulit, untuk mengantisipasi terjadinya interaksi obat yang tidak diinginkan antara Permethrin dengan obat-obat lain yang dikonsumsi. Nah, segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi atau efek samping yang serius setelah menggunakan Permethrin. Yuk jadi bagian dari Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Tanya obat, tanya apoteker. Sekian dulu video dari kami, semoga video kami ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.